Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RF, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama orang-orang hebat tentang seberapa pentingnya organisasi untuk mahasiswa di era saat ini. Nah, sekarang kita akan bincang santai bersama Kak Alif dan Kak Ilham. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa di universitas tentunya. Ada Kak Alif sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo Kak Alif. Halo Kak Aya. Nah, dan di sebelah kiri saya ada Kak Ilham selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kak Alif sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pastinya baik. Kak Aya sendiri bagaimana? Aduh, saya alhamdulillah luar biasa. Nah, kesibukan Kak Alif dan Kak Ilham selain mengikuti organisasi di dalam kampus ini apa sih? Kalau aku sebagai mahasiswa ya, pastinya tidak lupa menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, yaitu kuliah yang pertama. Selain kuliah, saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi maupun di internal atau eksternal juga. Kalau Kak Aya sendiri kesibukannya apa nih saat ini? Oke teman-teman, tadi kita belum kenalan juga ya. Jadi aku Ayah di universitas, aku sebagai wakil Menteri Luar Negeri teman-teman. Selain di universitas, saya juga bergabung menjadi International Students Body di IRO, International Relation Office teman-teman. Untuk Kak Ilham sendiri, selaku Kak Seva nih, sibuk apa aja? Kurang lebih sama seperti Kak Alif maupun Kak Aya ya. Cuman ada beberapa kesibukan mungkin seperti mungkin membaca buku, itu di kos maupun di kopian ya. Terus mungkin sesekali itu ngajak teman diskusi, biasanya sharing-sharing, ya gimana ini apa ya perkuliahan, gimana sebagainya lah. Isu-isu gitu ya, isu-isu yang. Nah, iya teman-teman, jadi penting ya kita membedah buku dan membuka sharing sama teman-teman di luar gitu untuk mencari tahu isu apa sih yang sedang terjadi di era saat ini gitu. Pastinya kan mahasiswa itu tidak boleh buta terhadap isu yang sedang terjadi, baik itu isu politik, isu pelanggaran, isu HAM, dan Sosial. yang paling penting itu kan kita di ranahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Betul. Jadi isu-isu pendidikan harus kita kawal dan kita kritisi begitu. Betul, karena tugas mahasiswa ini ya sebagai agent of change juga ya Kak ya. Jadi pentingnya kita mengetahui isu-isu yang ada gitu. Nah, menurut Kak Alif sama Kak Ilham sendiri, mahasiswa sekarang ini seperti apa sih motivasi belajar dan lain sebagainya, terutama ke keorganisasian begitu? Dari saya ya, mahasiswa saat ini itu mereka hidup di zaman yang serba digital, yaitu serba instan dan lain-lain gitu. Mahasiswa saat ini itu mereka kalau menurut pandanganku itu hanya terfokus pada kuliah saja gitu. Padahal di organisasi itu sangat-sangat banyak ilmu yang didapatkan selain dari kuliah. Jadinya anak-anak zaman sekarang ini kurang tanggap dan mungkin bisa dibilang buta terhadap isu-isu sosial, isu-isu politik dan lain sebagainya. Dan mereka hanya terkadang memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Betul, jadi mahasiswa sekarang ini banyak yang kurang. Oke, kalau menurut Kak Aya sendiri, itu mahasiswa di era saat ini tuh bagaimana kondisinya? Ya tidak jauh beda ya sama yang dijelaskan Kak Alif tadi, bahwa kurangnya rasa ingin tahu gitu. Padahal di organisasi ini kita akan mendapatkan banyak benefit begitu ya Kak Alif dan Kak Ilham. Betul. Seperti kita juga akan bisa improve soft skill-nya kita, kayak apa, manajemen waktu gitu ya, leadership dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa didapatkan hanya di bangku kuliah saja. Betul. Gitu. Artinya kita harus mencari tambahan-tambahan ilmu yang kita dapatkan. Dari Kak Ilham sendiri gimana nih pandangan terhadap mahasiswa yang sekarang ini? Saya mungkin sedikit beda ya mengenai
mahasiswa sekarang. Jadi yang pertama, mahasiswa itu pragmatis atau apa ya, yang menguntungkan bagi dirinya itu yang dilakukan. Kedua, mahasiswa sekarang itu apa ya, bodo amat terhadap sekitar. Dia nggak mau tahu apa itu yang di luar dirinya. Dan gini, yang tadi dihubungkan dengan apa namanya, organisasi. Saya mandangnya gini, organisasi mahasiswa sekarang itu kan nggak laku ya sekarang, iya kan? Oh, tak geser ini. Iya, Enggak usah buset. geser. Ini geser kok. Nggak langsung muncul nih. Lanjut. Ikat ya. Geser. Geser. Sampai dulu. Mahasiswa praktis. Pragmatis. Ya, Ulang-ulang kok. Agak berbeda mau. kalau saya punya pandangan beda ya mengenai mahasiswa sekarang. Menurut saya mahasiswa sekarang itu pragmatis pola pikirnya, atau hanya apa ya, yang menguntungkan bagi dirinya ya dilakukan, yang enggak ya atau bisa juga disebut itu instan, serba instan. Kedua itu mahasiswa sekarang itu bodo amat terhadap sekitar. Kalau nggak ada sangkut pautnya dengan dirinya ya dia lost, dampak. Iya, betul. Dan mengenai perihal organisasi ya, mahasiswa atau ormawa itu kenapa nggak laku, itu mungkin kalau saya kan maksud gimana, organisasi itu kaku gitu sekarang. Penilaiannya ya. Padahal sebenarnya juga sangat seru begitu ya, Gu? Tuh. Oke. Ya, Bisa dijelaskan kakunya itu seperti apa? Ya, dari penilaian. jadi kalau menurut siapa itu namanya, teori evolusi itu Darwin, orang yang mampu bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang mampu beradaptasi. Nah, organisasi sekarang kan enggak, istilahnya kurang laku. Maka dari itu janganlah kaku-kaku. Misalnya organisasi itu harus gini. Kalau emang nggak sesuai dengan zaman ya nggak apa-apa, itu diubah. Mungkin gitu sih. Ya, jadi benar sekali ya bahwa saat ini banyak teman-teman yang menginginkan hal-hal instan begitu ya. Karena perkembangan sekarang ini teknologi memang luar biasa begitu. Jadi sudah membiasakan diri untuk segala hal dilakukan dengan instan. Mungkin hanya berhadapan dengan layar saja semuanya sudah ada begitu kan. Nah, selain itu, pentingnya berorganisasi menurut Kak Alif dan Kak Ilham ini apa? Kenapa sih kok kita itu masih perlu untuk mengikuti organisasi di tingkat universitas ya tentunya? Oke. Kalau ditanya penting atau tidak, jawaban saya cuma satu, yaitu penting. Karena apa? Organisasi itu sesuatu yang bisa menunjang kita di perkuliahan. Gitu. Artinya kita tidak cukup hanya kuliah saja. Dan orang-orang yang ikut berorganisasi itu pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak berorganisasi. Kita lihat dengan cara dia berbicara, cara dia mengambil keputusan dan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dan menurut saya ikut organisasi itu sama sekali tidak ada ruginya. Bahkan selalu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang mungkin tidak kita dapatkan waktu kita kuliah, seperti itu. Iya, kalau menurut saya memang keuntungan atau benefit ketika kita berorganisasi memang tidak sekejap itu ya, langsung dirasakan tidak. Karena memang bukan secara finansial atau materi yang kita dapatkan, melainkan adalah ilmu ya, atau nilai diri, di mana kita bisa membranding diri, kita bisa belajar public speaking dan soft skill lainnya seperti itu. Dari Kak Ilham nih, kenapa masih penting nggak sih organisasi saat ini? Kalau menurut saya itu gini, Kak, ya Kak Ali, saya melihatnya
dari dua sudut pandang, secara dasolen dan desain. Secara dasolen atau idealnya organisasi itu memang penting, karena kita di dalam organisasi mungkin dilatih tentang kepemimpinan, nilai, pengetahuan, relasi dan sebagainya. Namun kenyataannya dalam hal desain itu kurang. Gimana tuh? Jadi gini, organisasi sekarang kalau daya jualnya itu tidak relasi. Sekarang kan ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada salah satu programnya itu pertukaran mahasiswa. Itu kan nambah relasi. Kalau berbicara tentang pengetahuan, sekarang era digital, informasi lebih cepat. Makanya saya karena nggak penting organisasi, cuma mungkin ini kritik buat organisasi mahasiswaan itu, daya jual apa sih yang bisa mengalahkan hal tadi, itu yang seharusnya diberikan. Jadi hal-hal itu memang membuat teman-teman mahasiswa itu dilema ya, Iya, memilih program pemerintah magang yang benefitnya juga lebih, bisa dibilang lebih banyak menguntungkan ya daripada organisasi. Tapi teman-teman, organisasi juga memiliki banyak benefit juga. Nah, tidak kalah dengan magang itu tadi. Memang kalau dari segi materi kita belum bisa mendapatkan. Nah, tadi kan yang Kak Ilham sendiri bilang, di magang atau apapun itu program pemerintah kita bisa mendapatkan relasi juga, bisa mendapatkan ilmu juga, tidak jauh beda dengan organisasi. Tapi organisasi juga memberikan proses yang luar biasa. Menurut saya seperti itu. Oke, saya sepakat dengan Kak Aya. Artinya kalau kita ikut semisal nih magang ya, di saat itu juga kalau magangnya udah selesai pun ya udah gitu loh. Terus kita yang mendapatkan itu ya itu. Nah, kalau organisasi kan artinya ada tindakan secara berkelanjutan, artinya secara kontinu. Tidak saat itu juga yang kita dapatkan, namun di suatu hari nanti kita akan merasakan bagaimana luar biasanya dampak dari berorganisasi itu. Ya, benar. Itu ya teman-teman. Nah, jadi organisasi dan magang ataupun program pemerintah lainnya itu memiliki benefit yang sama-sama luar biasa. Tinggal gimana nih teman-teman, tujuan teman-teman ini apa sih untuk mengikuti organisasi ataupun program lainnya gitu ya Kak ya. Nah, aku pengen tahu nih background dari Kak Alif dan Kak Ilham. Mungkin sebelum sampai di titik ini, sebelum kita mengikuti ya organisasi di dalam kampus ini, seperti apa sih experience yang dimiliki gitu. Oke, kalau dari aku sendiri itu memang berorganisasi itu bagi saya bukanlah suatu hal yang asing. Karena dari tingkat sekolah dasar aku juga aktif di suatu organisasi sampai akhirnya di perguruan tinggi saat ini. Nah, kebetulan saya ini berbackground Muhammadiyah. Jadi saya waktu sekolah itu aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, saat ini pun alhamdulillah saya juga di lembaga intra kampus, yaitu di BEM FKIP UMM, dan di lembaga eksternal, yaitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai staf bidang tabligh. Oke. IMM itu merupakan lembaga ortom begitu ya? Oke. Muhammadiyah. Termasuk salah satu dari organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau Ayah sendiri dari berbagai pengalaman sampai mencapai di titik saat ini itu bagaimana? Ya, jadi aku memang dari sekolah dasar ya, entah itu pramuka, entah itu ketua kelas, sampai di SMP saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS, dan tingkat SMA sampai di perguruan tinggi saya juga mengikuti organisasi ortom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai di kemarin semester 3 ya, alhamdulillahnya diamanahi sebagai ketua himpunan mahasiswa, dan sekarang saya melanjutkan proses di keorganisasian sebagai wakil menteri luar negeri gitu. Sangat-sangat luar biasa begitu ya. Nah, itu proses berorganisasi ya. Iya. Dan banyak sekali itu membuat candu begitu ya Kak Ilham. Candu nggak nih berorganisasi kan? Dari Kak Ilham gimana nih pengalamannya sampai pada saat ini begitu? Kalau pengalaman organisasi pertama
Saya itu sejak SMP saya ikut OSIS. Saat itu saya sebagai bendahara umum OSIS SMP, terus lanjut ke MAN saya ikut ikatan pelajar mahasiswa, ikatan pelajar Muhammadiyah. Terus sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang saya ikut organisasi Otom Yemen, dan juga di Intra saya sebagai pernah ikut HMJ, dan sekarang diamani sebagai senat mahasiswa fakultas. Luar biasa sekali ya. Di himpunan dulu sebagai apa, Kak? Di himpunan diamani sebagai ini ketua bidang keilmuan. Waduh, keilmuan ya. Pegangannya memang buku berarti ya? Ya emang. Buku, sharing, dan diskusi. Itulah hari-harinya. Siklus kehidupan dari seorang Kak Ilham itu ya kalau nggak buku ya diskusi. Iya, luar biasa sekali. Kan ada ini kan Kak. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad kan Iqra. Bacalah. Kita akhirnya membaca buku, yang membaca sekitar. Itu yang pegangan kita. Membaca juga adalah gudang ilmu begitu ya. Dari membaca kita akan mendapatkan banyak hal gitu. Nah, jadi kita ini kan sekarang sama-sama ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Di sana saya juga menjabat sebagai staf bidang kader, teman-teman. Luar biasa sekali di IMM. Kita banyak belajar ya, berproses bagaimana perkaderan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Kak Ilham dan Kak Alif sendiri, kenapa memilih IMM untuk berproses dan belajar mengembangkan ilmu gitu? Kalau dari aku ya, sebelum kenapa harus IMM, teman-teman harus mengetahui dulu bahwa IMM ini merupakan salah satu organisasi otonom dari Muhammadiyah. Jadi istilahnya itu sebagai bisa dibilang anaknya Muhammadiyah, itu salah satu anaknya Muhammadiyah. Dan IMM ini memang ranahnya itu di banyak hal, yaitu ada di Trikoda. IMM itu ada yang namanya Trikoda, yaitu Tri Kompetensi Dasar. Yang pertama itu ada religiusitas, yang kedua ada intelektualitas, dan yang ketiga ada humanitas. Nah, ketiga ini merupakan nilai-nilai yang IMM terapkan, dan seorang kader IMM harus memiliki ketiga nilai tersebut dan harus seimbang gitu. Artinya kenapa harus IMM? Ya karena IMM memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, dan pastinya ini kan organisasi mahasiswa Islam. Jadinya kita kalau sebagai mahasiswa kalau nggak berorganisasi ya mau ngapain gitu loh artinya. Nah, IMM ini kan memang benar-benar mencerahkan bangsa. Siap, ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri memang dari tadi ya penjelasan Kak Alif tadi ya, Kak Ilham, ada Tri Kompetensi Dasar IMM. Nah, di situ juga IMM ini tidak hanya transfer knowledge, tapi juga di IMM kita diajarkan untuk transfer value gitu. Jadi ketika kita belajar itu nggak hanya materi-materi aja nih Kak Ilham ya, materi aja tanpa adanya penerapan. Seperti apa keilmuan-keilmuan yang bisa diterapkan dalam tadi humanity, yang kepada sesama manusia itu seperti apa dan lain sebagainya. Dari Kak Ilham sendiri, kenapa kok memilih IMM ini? Mungkin saya sedikit berbeda ya dengan Kak Alif itu. Boleh. Gini, saya ikut memilih IMM bukan tanpa alasan. Bukan karena saya Muhammadiyah terus memilih IMM, bukan. Tapi karena saya pencarian Jati diri. Misalnya seperti istilahnya seperti Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Saya coba menganalisis sekarang perbandingan antar organisasi. Saya coba compare mana yang sesuai dengan diri saya, dan saya di situ menemukan IMM. Di situ saya menemukan idealnya seorang mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, yaitu intelektual, tapi juga harus berbagi atau mengabdi pada sesama, baik itu hubungan
dengan manusia maupun dengan Tuhan, yaitu dengan religiusitasnya. Mungkin itu mahasiswa ideal menurut saya. Makanya saya jatuhkan pilihan pada IMM, bukan karena Muhammadiyahnya, tapi karena isi dari IMM itu. peribadanya. Kalau dari Kak Aya nih, kenapa sih harus IMM? Nah itu tadi ya teman-teman, sudah dijabarkan banyak oleh Kak Alif dan Kak Ilham. Tentunya IMM itu merupakan lembaga ortom atau organisasi yang memiliki nilai yang berbeda daripada organisasi lain, di mana kita ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai trikompetensi dasar tadi, tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada Tuhan, seperti itu. Di mana kita sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi gitu teman-teman. Pentingnya organisasi di universitas di era saat ini masih sangat relevan dan sangat penting, begitu ya Kak? Pastinya. Jadi selalu menjadi mahasiswa yang menjadi agent of change, agent of control, dan iron stock, begitu teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mengambil banyak kesempatan yang ada, mencari jati diri, dan belajar banyak hal untuk menjadi orang yang bermanfaat di masa depan. Mungkin kita bisa lanjut di next podcast. Jika ada pertanyaan atau sharing, bisa komen di bawah ini ya. Nah, jadi mungkin itu aja dari kita. Thank you, see you, dan IMM Jaya.